Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan mewawancara kitab At-Tashil fi Ilmin Nahwu. Pisang pupus. Bisa nampak di layar ya. Kitab At-Tashil yang saya bagikan di layar. Halaman 19 ya. Kita akan tahlil, kerjakan terlebih dahulu soal yang ada di halaman 19. Baik, silakan dibaca. Ada yang mau baca silakan. Yang hadir siapa saja? Coba dibacakan Ang Suryo. Terus Abu Fahmi, Abu Abdurrahman, Ahmad Nur Tasdik, Agus Munif, Aris Setiawan, Pak Yakub, Cak Mardi, Muhammad Irsal, Nur Aziz, R.I. Makmur, Uswah Hadi Abu, terus Widi Hartono, Uswah Hadi Widi Hartono. Baik, Nah, Ustaz. dibaca Muhammad Irsal. Mas Heri baru masuk, Ustaz. Mas Heri baru masuk, Heri Arjoko, Mas Heri baru masuk. Baik, Muhammad Irsal dibaca. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waskal ma yalai. Wasyakil ya. Iqra Muhammadun wasyakil ma yali. talibun mujtahidun wa huwa yahfadzul Qur'an. Ulangi. Wa hindun Muhammadun talibatun mujtahidatun wa hiya tahfadzul hadis. ya. Lanjut. Silakan dilanjut. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Terputus. Wa ba'da sholatil asri yarji'ani ilal baiti. Baik. Coba dibaca lagi Cak Mardi. Bismillah. Iqra'il wasyakil ma yali. Muhammadun talibun mujtahidun wa huwa yahfadzul Qur'anun. Wa hindun Al-Qur'ana wa huwa yahfadzul Qur'ana. wa huwa yahfadzul Qur'ana. Wa hindun talibatun mujtahidun wa hiya Mujtahidatun. wa hindun talibatun mujtahidatun wa hiya tuhfadun al haditsu Tahfadul. wa hiya tahfadun Tahfadun. haditsun Tahfadul haditha.
tahfadul haditha. Huma talibani mujtahidani. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Wa dhahabat Hindun ilal maktabati. Wa ba'du salatul Ba'da. wa ba'du Waba'da. Waba'da. wa ba'da salatul asri Salati. salatul Ba'da salat salatil asri. wa ba'da salatil asri yarji'ani ilal baiti. Nah, coba diterjemahkan, Cak. Muhammad pelajar yang Rajin. Mujtahid yang rajin. pandai, rajin. Rajin. Muhammad pelajar yang rajin dan dia menghafal Al-Quran. Ya. Dan Hindun pelajar yang rajin dan dia menghafal hadis. Ya. Terus? Mereka pelajar yang rajin. Ya. Mereka berdua. Muhammad. Ya. Oh iya, iya Ustaz. Mereka berdua pelajar yang rajin. Muhammad keluar ke masjid dan Pergi ke masjid. Hindun, oh iya, pergi. Muhammad pergi ke masjid dan Hindun pergi ke perpustakaan. Ya. Dan setelah sholat asar kembali ke rumah itu. Nah, Sohi. Coba. Sekolah, Ustaz. Ya, Sohi. Barakallahu fiik. Sekarang coba. Halo, Ustaz. Hah? Sama jadi. Halo, Ustaz. Boleh, Ustaz. Siapa ini? Hari ini, Ustaz. Baca, Ustaz. Oh. Padahal di i'rab sekalian. Baca aja, Ustaz. Nah, betul. Baik, Muhammadun talibun mujtahidun wa huwa yahfazul Qur'an. Wa Hindun talibatun mujtahidatun wa hiya tahfazul hadisa. Huma talibani mujtahidani. Zahaba Muhammadun ilal masjidi wa zahabat Hindun ilal maktabah. Wa ba'da salatil asri yarji'ani ilal bait. Khalas. Baik. Awidi, coba di i'rab satar yang pertama sampai titik. Oh, Muhammadun Biasanya sebagai apa? mubtada Ustadz. Thalib. Thalib khabar Ustadz. Mujtahid. Naat Ustadz. Naat untuk apa? Thalibun Ustadz. Baik. Waw, wa huwa. Waw itu waw atau huwa itu Wawunya waw ataf gitu. iya. Waw atau huwa mubtada Ustadz. Ya. Terus kalau wawunya wawu yang lain bisa nggak? Afwan Ustadz, waw hal Ustadz. Wawu ataf juga bisa. Cuman kalau wawu hal mungkin ya itu lebih dekat. Lebih. Nah, Ustadz afwan. Huwa mubtada Ustadz. Ya, yahfadu. Yahfadu itu fiil dan fa'il dalam posisi khobar. Khobar untuk Domir untuk huwa Ustadz. Fa'ilnya apa? Yahfadu. Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Al-Quran.
Al-Quran maf'ulun bih Ustaz. Nah, huwa yahfadzul Quran. Jumlah Jumlatul fi'liyati fi mahali ismiyah, jumlah ismiyah. jumlah ismiyah fi mahali Nasbin, fi mahali nasbin halin ya Ustaz. halun. Oh, fi mahali nasbin halun. Nah, sudah. Nah Ustaz. Huwa yahfadzul Quran. Ya, al-jumlah al-fi'li, al-jumlah al-ismiyah minal mubtada wal khobar fi mahalli nasbin hal. Baik, bagus. Coba dahaba Muhammadun ilal masjid. I'rab dahaba. ذهب فعل ماض مبني على الفتح Muhammad محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ila إلى حرف جر al-masjidi اسم مجرور majrurun. Ismun majrurun. اسم مجرور Baik. Wa وواو العطف واو العطف dahabat ذهبت فعل ماض مبني على الفتح nah, Hindun ta Hindun. udah ta apa? Ta'nya. تاء تأنيث Alamatut ta'nis. Nah, علامة تأنيث Hindun هند فاعل مرفوع alamat rafihi وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ila إلى حرف جر al-maktabati. berarti ismun majrurun. Baik. Udkur salasa kalimatin mabniyatin. Sebutkan 3 kalimat yang mabni. Coba Suryo. Yang mabni ya Ustaz. Ya, apa saja kalimat-kalimat yang mabni yang sudah kita pelajari. Huwa, Ya. ya, huma. Nah, dari ini apa? Ya, huwa, ya, huma. Nah, baik. Tapi selain domir semua, coba dicari selain domir yang di atas itu, yang di atas teksnya, 3 kalimat mabni selain domir. Selain Huwa domir, Ustaz. 1 domir, ya. Domir 1, huwa domir. Terus yang lain selain domir yang mabni. Di teks ya, jangan kemana-mana. Carinya yang ada di teks. Paham Ustaz. Hindun Ustaz. Hindun mabni. Masa mabni? Hindun. Oh, bukan Ustaz. Afan Ustaz. Kan. Huwa mabni betul. 1 baru 1 domir. Ayo. Fi'il mabni tidak fi'il. Wah Ustaz. Wah. Wah Wow, Ustaz. Wah. wow. Ya, wawu. Wawu. Wawu apa di situ? Statusnya sebagai apa? Wawu. Wawu Mengumpul kalimat selawat. apa? Ustaz. Wawu Ustaz. apa namanya? Kalimat wawu Ustaz. apa namanya? Wawu apa? Fi'il atau isim? Isim Ustaz. Wawu. Fi'il atau isim? Isim ya Ustaz. Ayo. Wawu. Ayo. Masa isim? Wawu. Huruf jar. Huruf Ustaz. Wawu ataf. Huruf. Nah, mumtaz huruf. Ya, jadi jangan terkecoh ya. Gak ada pilihannya. Bang Wawu. Ustaz. Fi'il atau isim gak ada pilihannya. Huruf.
Baik, Huruf ataf, jayid. Ustaz. Berarti pertama domir, huwa, mabni, betul. Terus wawu, huruf, mabni juga betul. Satu lagi, berarti isim sudah, domir, huruf sudah, tinggal satu lagi yang mabni. Dari jenis yang lain, selain isim dan fi'il. Selain isim dan huruf. Dari sini. Tadi ada yang bilang mabni alal fathi, begitu. Mana yang mabni? Coba dibantu. Apa? Rosadi, datang nggak? Hadir Ustaz. Baik, mana? Yang mabni mana lagi? Mabni Tadi Zahaba sudah. tadi Ustaz. Hah? Apa? Zahaba tadi bukan? Kenapa? Zahaba. Dahaba, na'am, jayyid, mabni. Apa dia jenisnya? Jenisnya fi'il Ustaz. Fi'il apa? Fi'il madi. Nah, fi'il madi mabni ala apa di sini? Ala fathi. Alal fathi, na'am, jayyid. Berarti ada 3 ya. Utkur salasa kalimatin mabniyatin. Sebutkan 3 kalimat yang mabni pada teks di atas. Yang pertama huwa, yakni dhamir. Yang kedua waw, yakni huruf ataf, yang mabniun al fath atau huruf hal juga bisa. Ya, yang ketiga adalah dhahaba, yakni fi'lun madin mabniun al fathi. Sekarang utkur salasa kalimatin mu'robatin. Sebutkan 3 kalimat yang mu'rob. Lawan dari mabni sekarang. Ja'far, ada Ja'far? Ustaz. Sebutkan Ja'far. Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Fi'il Fi'il madi madi mu'rob. Ustaz. Oh, fi'il madi mu'rob. Tadi kan mabni. Mudore Ustaz. Aku Ustaz. Mudhari. Mana? Yang mana? Fi'il mudore. Yang mana? Fi'ilnya mana disebutkan? Halaman 19, Ja'far. Fi'il madi. Fi'il amar. Halaman 19, Ja'far. Dilihat. Halaman 19 di teks. Jangan lihat apa, jangan di kemana-mana. Lihatnya di teks. Ustaz. Hadir Ustaz. Suaranya jelas, Ja'far? Baik. Coba, siapa lagi yang hadir? Pak Heri, coba Pak Heri. Nah, Ustaz. Nah, coba kalimat yang mu'rob. Satu, mana? Satu, talibun. Talibun. Nah, mu'rob. Ini Mujtahidun. apa kondisinya apa? Isim mufrad, Ustaz. Iya, kondisinya apa? Mansub atau majrur? Marfu, Ustaz. Marfu. Alamatnya apa? Alamat dhammah Dhammah. dhahirah. Nah, sahih. Terus 2, Mujtahidun. mujtahidun. Baik. Sebagai apa dia? Di situ sebagai apa tadi? Sebagai naat. Nah, kondisinya apa? Kondisinya marfu. Marfu juga. Satu lagi selain isim. Yahfazu, Ustaz. Yahfadu. Nah, jenisnya apa dia? Fi'il mudhari.
Nah, apa? Marfu'un. Marfu. Alamatnya? Wa alamatu rafihi dhammah. Dhammah. Dhahirah. Nah, jayyid. Nah, jayyid. Iqra wa ta'ammal al-ismu ba'da hurufil jarri majrurun. Iqra, bacalah, wa ta'ammal, dan renungilah bahwa setiap isim yang terletak setelah huruf jar hukumnya apa? Majrur. Setiap isim yang terletak setelah huruf jar hukumnya majrur ya. Ini buat latihan saja biar mudah. Baik. Coba yang belum baca, ada yang pengen baca? Silakan dibaca dari Guntur, atas ke bawah. Pak Guntur ya. Ya, Zat. Baik, dari atas ke bawah. Coba dibaca. Alal maktabi sampai an Muhammadin. Alal maktabi, Nah, fil kitabi, nah, minal masjidi, nah, an Muhammadin. nah, sahih. Jadi biasakan membaca setiap isim yang terletak setelah huruf jar itu dibacanya apa? Majrur ya. Majrur. Ingat. Pokoknya setiap isim yang terletak setelah huruf jar dibacanya majrur. Nah, lagi silakan yang ingin baca. Ana Ustaz, Ya, tafadhol. fil qiraati hatta al-maghribi fil bayti Bil wallahi baiti. Bil baiti. fil bayti wallahi. Nah, syukron Pak Uus. Kalau Pak Uus ada? Tidak ada. Yang belum baca siapa? Ya Ustaz, Siapa ini? Ana Arif. Baik, Arif. Nah, tafadhol. Saya Arif. Allahi rubba rajulin kal qamari ila sa'adatin. Nah, terus siapa lagi? Halo Ustaz. Tafadhol. Saya Lutfi ya. Iya Ustaz. Nah, tafadhol. Min ala qutin ala sururin Nah, fi lauhin an nafsin. nah, jadi itu latihan saja. Setiap isim yang ada setelah huruf jar maka hukumnya majrur. Biasanya menggunakan apa? Kasroh ya mudahnya ya. Meskipun nanti berbeda-beda alamat jarnya untuk setiap apa isim. Baik, saya rangkumkan secara umum pembelajaran kita sebelumnya. Kita telah membahas al-i'rab wal bina, yakni kalimat-kalimat yang mu'rab dan kalimat-kalimat yang mabni. Ya, kalimat-kalimat yang mabni kita sudah jelaskan. Apa itu kalimat yang mabni? Yakni kalimat yang harokatnya tidak berubah. Kan kita sudah bilang mabni dari kata albina, maknanya bangunan. Karena bangunan itu tetap ya, di situ terus tidak berubah. Seperti kalimat yang mabni yang harokat akhirnya tidak pernah berubah. Ya, kalimat mabni itu ada tiga jenisnya, ada huruf, ada sebagian isim, dan ada mayoritas fiil. Huruf itu semuanya mabni, ya semuanya. Ada huruf jar, huruf atop, huruf nasab, huruf jazm, huruf nawasih, huruf istifham, semuanya mabni, tanpa terkecuali. Sebagaimana kata Ibnu Malik, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkana. Jadi huruf itu memiliki hak untuk mabni semuanya. Dan hukum asal ya mabni itu menggunakan sukun.
Taib. Jadi huruf yang pertama kalimat yang mabni semuanya mabni tanpa terkecuali. Kemudian sebagian isim. Nah, sebagian isim ini mabni apa saja? Yani tomir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan isim fi'il. Ya, jadi cuma sebagian kecil saja. Karena hukum asal isim adalah mu'rab. Jadi isim cuma sebagian kecil saja ya. Yang hukumnya mabni. Dan nanti kata Ibnu Malik pun ada illah ya, ada illah, yakni ada alasan kenapa suatu isim itu menjadi mabni. Ya illahnya itu karena serupa dengan huruf. Ya, jadi kalau ada isim yang serupa dengan huruf, maka hukumnya apa? Mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ya kata Ibnu Malik, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kenapa mabni? Li syabahin minal hurufi mudni. Karena serupa dengan huruf begitu ya. Itu ilahnya. Jadi isim-isim yang kita sebut tadi ada dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim maf'al, atau isim fi'il itu sejatinya serupa dengan huruf. Oleh karenanya mabni. Serupa dari segi apanya? Nah itu pembahasannya nanti di nahwu tingkat lanjutan. Satu contoh saja dhamir misalkan. Dhamir itu mabni karena dia serupa dengan huruf dari sisi jumlah hurufnya. Karena huruf itu kan jumlahnya biasanya 1 atau 2 begitu ya. Ya 3 gitu ya. Dhamir pun demikian ya. Ada yang 1 ya, ada yang 2 begitu. Kayak hu, cuma hu 1 ya, atau huwa 2 huruf ya, atau kaf cuma 1 ya, atau kum 2 huruf. Maka apa? Maka hukumnya mabni karena jumlah hurufnya cuma 1 atau 2. Yaitu alasan kenapa dia mabni. Kemudian fi'il mayoritas mabni, bahkan semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari dengan catatan. Ya, fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, dan fi'il mudhari itu mabni ketika bersambung dengan nun niswah dan bersambung dengan nun taukid ya. Kita juga sudah bahas kaidah-kaidah mabninya fi'il pada pertemuan yang telah berlalu dan juga bahas ya apa saja penanda-penanda mabni. Dan kita telah membahas juga i'rab ya, bahwasanya kalimat itu ya yang mu'rab ada 2, yakni isim dan fi'il mudhari. I'rab itu artinya menerangkan ya, menjelaskan atau mengungkapkan. Maka i'rab maksudnya ialah penanda yang menjelaskan ya tentang kedudukan suatu kalimat di dalam jumlah yang itu ditandai dengan pergantian atau perubahan harokat akhir di suatu kalimat. Ya pergantian perubahan ini menunjukkan adanya pergantian statusnya dia. Kadang dia rofa ya jadi fa'il misalkan, atau nasab jadi maf'ulun bihi atau majrur. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kalimat itu adalah mu'rab ya, dengan perubahan harokat akhir di kalimat tadi. Baik. Nah, kemudian alamatul i'rab ya sudah kita jelaskan pula bahwa i'rab secara umum ada 4 macam, ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ya rafa hukum asalnya dengan dhammah, nasab hukum asalnya dengan fathah, jar hukum asalnya dengan kasroh, jazm hukum asalnya dengan sukun. Masing-masing dari rafa, nasab, jar, dan jazm pun memiliki alamat-alamat cabang dari alamat aslinya. Ya rafa itu ada 4 alamat, ada dhammah, wawu, alif, subutun nun. Nasab ada 5 alamat, ada fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Jar ada 3 alamat, ada kasroh, ya, dan fathah. Jazm ada 3 alamat, ada sukun, ada hadfu harfil illah, dan ada hadfu an-nun. Dan di mana ya kalimat-kalimat tersebut, ya penanda-penanda tadi untuk kalimat-kalimat apa saja juga sudah kita jelaskan. Dan tugas antum menghafal itu semua. Kemudian qawaidu insya'il jumlah mukhtasaron, bagaimana cara membuat jumlah secara ringkas juga sudah kita sebutkan. Ya,
dan jumlah secara umum terbagi menjadi dua. Jumlah itu ialah yakni susunan kalimat dalam bahasa Arab ya yang memiliki faidah, yang memberikan faidah atau susunan yang pakem begitu ya. Kalau kita ya EYD, ejaan yang disempurnakan, itu ada dua macam, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yakni jumlah yang diawali dengan isim, jadi terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dengan naibul fa'il. Taib. Syarat jumlah ismiyah sudah kita sebutkan ya, mubtadanya itu harus ma'rifah secara umum, kemudian khobarnya harus sesuai dengan mubtadanya dari segi mudzakkar atau muannasnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya ikut mudzakkar. Kalau mubtadanya muannats, khobarnya ikut muannats. Demikian pula dari segi jumlahnya. Kemudian syarat jumlah fi'liyah, ya fi'ilnya selalu mufrad begitu meskipun fa'ilnya berupa jama' atau musanna. Dan kalau fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya pun diberikan alamat ta'nits. Tapi itu kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke bab i'rabul asma. Sebelumnya, suara saya masih jelas ya? Jelas. Masih Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik, perhatikan halaman 20. I'rabul asma. I'rab dari isim. Kita bagi dua penjelasannya, ada i'rabul asma dan ada i'rabul af'al nanti. Ya, kita jelaskan i'rabul asma terlebih dahulu. Alamat i'rab dari isim. Ya, yang isim itu dari segi jenisnya ada 9 macam. Tapi kita baca i'rabul asma'i. I'rab daripada isim atau alamat i'rab daripada isim. Mohon yang lain tolong di mute dulu mikrofonnya ya biar tidak ada noise dan tidak mengganggu. Baik. Minta tolong dibantu juga Asuryo untuk mematikan mikrofon yang lain. Paham Ustaz? Baik. Al-aslu fil asma'i al-i'rabu. Al-aslu fil asma'i al-i'rabu. Hukum asal dari isim adalah mu'rab. Artinya hukum asal isim itu mu'rab. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin. Dan isim yang mabni itu terbatas pada bab-bab tertentu. Qad dzakarnaha fi faslil bina, yang telah kita sebutkan pada pasal al-bina, pada penjelasan isim-isim yang mabni ya. Sudah kita jelaskan tadi atau kita rangkumkan lagi pula. Wa ma yali jadwalu alamati i'rabil asma. Dan berikut ini adalah jadwal atau tabel alamat i'rab dari isim-isim. Perhatikan, isim jika ditinjau daripada jenisnya, ya, pertama ditinjau dari jumlahnya, ditinjau dari jenis-jenisnya. Itu ada 9 macam secara umum isim itu. Ada yang disebut dengan isim mufrad, ada yang disebut dengan isim musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada al-asmaul khamsah, ada isim ghairu munsharif atau ma la yansharif, ada isim maksur, dan ada isim mangkus. Inilah jenis-jenis isim ya. Ada 9 macam. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, dan isim mangkus ya. Bisa dihafalkan 9 jenis macam isim
beserta penanda-penandanya, beserta alamat i'rabnya. Nah, di sini adalah bagan untuk mengingat, bagan untuk menghafal ya. Halaman 20 itu bagan untuk menghafal. Jadi mudah. Kalau ingin menghafal atau rangkuman hafalan, lihat saja halaman 20 untuk i'rabul asma. Kita jelaskan secara singkat karena nanti untuk tafsilnya ada sendiri di bawah. Bismillah. Pertama, isim mufrad. Ya. Karena isim berarti dia hanya dimasuki 3 macam i'rab. Rafa, nasab, dan jar. Tidak ada jazm. Ya. Jadi karena dia isim, atau semua yang kita sebut ini isim, maka hanya dimasuki 3 macam i'rab. Ada rafa, nasab, dan jar. Tidak ada jazm. Karena jazm hanya masuk ke fi'il mudhari. Sedangkan jar hanya masuk ke isim. Sebagaimana kata Ibnu Malik, wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Dan isim itu sebagaimana dikhususkan dengan masuknya jar, demikian pula fi'il, yakni fi'il mudhari dikhususkan dengan masuknya jazm. Ya, jadi cuma ada 3, rafa, nasab, dan jar saja. Taib. Isim mufrad, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Isim musanna, rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jamak muannas salim, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasroh. Ini ya, beda sendiri ya. Ada isim yang nasabnya pakai kasroh, hati-hati. Dalam kondisi nasab dia pakai kasroh, ya, bukan fathah. Ada, yakni jamak muannas salim. Jarnya dengan kasroh, jadi harus hati-hati. Kemudian jamak taksir, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Kemudian ada al-asma al-khamsa, isim yang 5. Ini apa saja juga ada penjelasannya tersendiri nanti, dibahas beserta contohnya. Kita sebutkan secara singkat dulu. Rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Ya. Kemudian ma la yansorib, isim ghairu munsorib. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Kemudian isim maksur, rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya juga dengan kasrah muqaddarah. Ya, cuma nanti ada 2 macam isim maksur yang munsorif dan isim maksur yang ghairu munsorif jenisnya ya. Cuma di sini kita sebutkan isim maksur yang munsorif saja. Yani ketika kondisi jar maka dia dengan kasroh muqaddarah ya. Di luar itu maka pembahasannya nanti dilanjutan. Jadi isim maksur yang rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus itu apa juga ada penjelasannya. Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah. Fathah di sini tidak ada kaitnya, maksudnya adalah fathah dhahirah. Fathah di sini maksudnya fathah yang dhahirah, yang nampak ya. Kemudian jarnya dengan kasrah muqaddarah. Baik. Sekarang contohnya, contoh kalimatnya. Ya, halaman 21, contoh kalimatnya. Bagi yang pegang buku berwarna hijau sampulnya, cetakan yang terbaru, saya tidak tahu halaman berapa, bisa disimak sendiri. Baik. Karena saya pakai panduan yang PDF dari yang saya halaman 25 Ustaz. Baik. Jadi kalau yang pakai buku paket warna hijau halaman 25. Iya, nah Ustaz. Baik. Pertama, isim mufrad ya. Contohnya Muhammadun dalam kondisi rafa. Ya, Muhammad adalah isim mufrad. Ya. Muhammadun rafa'nya. Nasab jadi Muhammadan. Kalau jar jadi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Baik, isim musanna contohnya Tolibani ya, rafa'nya dengan alif.
Lihat alifnya ada tolibani. Sebelum nun itu alif ya. Tolibani. Baik. Nasabnya sekarang alifnya berubah jadi ya. Tolibaini. Tolibaini. Jarnya juga tolibaini. Tolibaini. Ini musanna, rofa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Tolibani. Tolibaini. Tolibaini. Baik. Sekarang jamak mudzakkar salim. Ya, rofanya dengan waw. Muslimuna. Muslimuna. Ya, ada wawunya. Kemudian nasabnya dengan ya. Muslimina. Bedanya dengan musanna, kalau musanna sebelum ya itu fathah. Ya, kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya itu kasrah. Ya. Jadi bedanya dengan isim musanna, kalau isim musanna sebelum ya itu fathah, kalau jamak mudzakkar salim ya sebelum ya itu kasrah, ya. Wa nunu ma thuniya wal mulhaqi bi, ya. Dan nun musanna serta nun yang mulhaq, ya. Itu sebelum ya itu di fathah, ya. Di kata Ibnu Malik sebelumnya itu di fathah itu. Dan nun musanna dan nun yang mulhaq dengannya, ya, maka sebelum ya itu di fathah. Jadi tolibaini begitu. Baik. Baik, kemudian jamak muannats salim, ya. Atau jamak mudzakkar salim tadi dalam kondisi nasab dengan ya muslimina, kondisi jar dengan ya muslimina. Kemudian jamak muannats salim rofa'nya dengan dhammah, muslimatun, nasabnya dengan kasroh, muslimatin, jarnya dengan kasroh, muslimatin. Jamak taksir rofa'nya dengan dhammah, aklamun, nasabnya dengan fathah, aklaman, jarnya dengan kasroh, aklamin. Kemudian al-asmaul khamsah rafa'nya dengan waw, abuka, nasabnya dengan alif, abaka, jarnya dengan ya, abika. Kemudian ma la yansharif rafa'nya dengan dhammah, ibrahimu, nasabnya dengan fathah, ibrahima, jarnya juga dengan fathah, ibrahima. Kemudian isim maksur ya, isim maksur maka ya alamatnya adalah muqaddarah semua, ya. Baik rafa, nasab atau jar. Contohnya fata, fata, fata. Ya, dalam kondisi rafa fata, dalam kondisi nasab juga fata, kondisi jar juga fata. Tidak nampak alamatnya. Kalau tidak nampak maka ditakdirkan. Maka fata yang pertama, fata, ya, kita sebut marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Ya, jadi fata marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Kemudian dalam kondisi nasab juga kita sebut fatan, ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Kemudian dalam kondisi jar juga kita sebut majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Baik. Kemudian isim mangkus, ya, dalam kondisi rafa dengan dhammah muqaddarah seperti ad-da'i, dalam kondisi nasab dengan fathah dhahirah, ad-da'iya. Ya, ada fathah karena fathah itu khiffah. Ya, mudah untuk diucapkan, hanya sekedar membuka mulut. Maka dibaca ad-da'iya. Ya, sedangkan dalam kondisi jar dengan kasrah muqaddarah, ad-da'i tetap. Di isim mangkus dalam kondisi rafa misal ad-da'i, ad-da'i, ya, ismun marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Ya. Kalau dalam kondisi nasab, ya jelas, ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahirah. Kalau dalam kondisi jar, ad-da'i, ya, ismun majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya. Baik.
Jadi itu contohnya ya, dihafalkan alamat i'rab dari isim semuanya dihafalkan di rumah. Mufrad dengan apa, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, ma la yansharif, isim maksur, isim mangkus. Karena ini adalah pondasi untuk apa? Untuk pelajaran nahwu yang selanjutnya. Kalau ini sudah tidak bisa atau ketinggalan, keteteran, maka yang lain juga akan sulit nanti mengikuti. Maka pondasinya dihafal dulu alamat i'rabnya ya. Yang pertama adalah alamat i'rab dari isim. Baik, kita bahas halaman 22 ya. Halaman 22 isim mufrad. Al-ismul mufrad. Halaman 22. Huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad. Maknanya apa? Huwa ialah ma dalla ala wahidin. Isim yang menunjukkan jumlah satu. Ini cuma satu jumlahnya. Maka disebut mufrad. Tadi kata fardun. Fardun artinya satu. Atau sendirian. Isim mufrad, yakni isim yang sendirian. Karena dia cuma satu, maka sendirian. Baik. Dalam kondisi rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah sekarang at-tatbiqul i'rabi. Contoh i'rab. Ya, bagaimana cara mengi'rabnya? Baik. Yang baru bergabung siapa? Titis ada tidak? Ya dibaca Saikin. Ada Saikin Sodikin. Kondisi rafa. Ya Ustaz. Muhammadun talibun. Muhammad mubtada'un marfu'un bidhammatin li'anna ismun mufrad. Talibun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati li'annahu ismul mufrad. Jayyid. Isim mufrad dalam kondisi rafa, dalam jumlah. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa. Muhammadun talibun. Nah, Muhammad di situ statusnya sebagai mubtada. Talib sebagai khobarul mubtada. Gampang ya, jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Muhammadun talibun. Syaratnya tadi mubtadanya harus ma'rifah. Muhammad ma'rifah karena dia alam, nama orang. Muhammadun talibun. Bagaimana i'rabnya? Muhammadun karena dia mubtada maka dia selalu marfu. Ya. Karena mubtada berarti marfu. Muhammadun mubtadaun marfu. Nah, sekarang alamat rafa'nya apa? Muhammad itu. Kita lihat jenisnya apa? Muhammad. Dari 9 isim yang kita sebut tadi. Apa dia? Mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir atau apa dia? Kita lihat jenisnya apa Muhammad. Oh, Muhammad ternyata jenisnya mufrad. Karena dia maknanya satu orang Muhammad. Maka dia berarti isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad alamat rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Lihat ya. Alamat rafa' isim mufrad dengan dhammah. Maka dibaca Muhammadun. Nggak boleh dibaca Muhammadan atau Muhammadin atau dibaca Muhammadani. Ya sudah beda lagi, bukan mufrad nanti. Atau Muhammaduna, begitu ya, beda lagi. Baik, ini Muhammadun dengan dhammah. Maka Muhammadun
mubtadaun marfu'un bid-dhammah li'annahu ismun mufrad. Talibun, nah sekarang khobarul mubtada, ya dia juga marfu, khobar mubtada marfu'un bid-dhammah li'annahu ismun mufrad. Baik, sekarang dalam kondisi nasab. Ya, dibaca. Siapa yang belum baca? Silahkan. Halo, Ustaz. Halo, Ustaz. Apa? Boleh anak Ustaz ya? Siapa? Ini? Guntur Ustaz. Oh iya, tafadhal Pak Guntur. Ya. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan maf'ulun bi mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Naam, jayyid. Ra'aitu Muhammadan. Nah, sekarang Muhammadan dalam kondisi nasab dia. Karena sebagai maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi nasab. Nah, alamat nasabnya apa? Karena Muhammad tadi adalah isim mufrad, berarti alamat nasabnya adalah fathah. Maka dibaca Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Begitu ya, Muhammadan maf'ulun bihi mansubun bil fathah li'annahu ismun mufrad. Baik. Karena dalam kondisi jar dibaca Pak Yakub. Ada Pak Yakub? Ada Ustaz. Ustaz. Betul. Marartu bi Muhammadin. Nah, Muhammadin ismun majrurun bil kasrati li annahu ismun mufrad. nah, jayyid. Dalam kondisi jar sekarang contoh marartu bi Muhammadin. Ya Muhammadin karena dia isim mufrad ya dalam kondisi jar. Kenapa majrur? Karena diawali dengan huruf ba, ada ba-nya kan? Karena tadi sudah kita sebut bahwa isim yang diawali dengan huruf jar maka dia majrur. Kenapa jar apa? Kasrah. Muhammadin ism majrurun bil kasrah li'annahu ismun mufrad. Baik. Ada soal tidak? Jelas? Isim mufrad jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Lanjut lagi. Isim musanna. Halaman 23. Al-musanna. Saya kata isnani. Ya, al-musanna. Sesuatu yang dua. Ya. Nah, isnani artinya dua. Maka isim ini menunjukkan dua. Huwa madalla ala itsnaini. Yani isim yang menunjukkan dua. Bi ziyadati alif wan nun aw ya wan nun. Menunjukkan dua ini dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, jadi isim mufrad yang ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Itu jadi isim musanna. Contoh, talibun. Isim mufrad dia. Kalau ingin kita jadikan talibun menjadi dua, tinggal ditambahi alif dan nun. Menjadi talibani dalam kondisi rafa. Atau dalam kondisi nasab dan jar, talibaini. Talibaini. Talibun tambahi ya dan nun menjadi talibaini. Talibaini. Baik, at-tatbiq al-i'rabi. Coba dibaca. Syahrini rafa. التطبيق الإعرابي الرفع الطالبان مجتهدان الطالبان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه اسم مثنى اسم مثنى اسم مثنى مجتهدان خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه اسم مثنى. Nah, kondisi rafa sama mubtada khobar. At-talibani
mujtahidani. At-talibani mubtada marfu dengan alif. Ya, lihat alamat rafanya ada alif. Karena dia isim mubtada. Khabar mubtada juga demikian. Rafanya dengan alif. Karena isim musanna. Baik, nasab dibaca Pak Agus. Nasbu akramtu talibaini. Talibaini maf'ulun bihi mansubun bil ba'i bil ya'i annahu ismun musanna. Sekarang dalam kondisi nasab dengan dia, ya. Talibaini, ya, dengan dia begitu. Cuman bedanya dengan jamak mudzakkar salim sebelum ya isim musanna dengan fathah. Talibaini. Talibaini maf'ulun bihi mansubun bil ya. Mansubnya alamatnya ya karena isim musanna. Type jar. Coba dibaca Pak Widi, jar. Al-jarru. Salamtu ala talibaini. Talibaini ismun majrurun bil ya'i li'annahu ismun musanna. Nah, dalam kondisi jar juga, ya, dengan dia. Salamtu ala talibaini. Karena ada ala jadi dia majrur. Talibaini ismun majrur bil ya li'annahu ismun musanna. Terakhir jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Huwa badalla ala aktsara min itsnaini. Jadi isim yang menunjukkan lebih dari 2. Berarti minimal 3 ke atas. Isim yang menunjukkan lebih dari 2, jadi 3 ke atas. Biziyadati waw wan nun aw ya wan nun. Dengan tambahan wawu dan nun di belakangnya atau ya dan nun. Intinya bahwa jamak mudzakkar salim adalah isim mufrad yang ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun di belakangnya. Contohnya muslimun, ya mufrad. Kalau ingin kita jadikan 3 orang atau lebih, maka tambahi wawu dan nun. Menjadi muslimuna. Ya. Kemudian dalam kondisi nasab jar, ya dengan dia. Muslimina. Bedanya dengan musanna, kalau musanna sebelum ya itu fathah, kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya itu kasrah. Muslimuna, muslimina, muslimina. Baik. Tatbiqul i'rabi. Contoh i'rab. Nah, dibaca Kak Bardi. Tatbiqul i'rabi. Fa al-muslimuna muta'allimuna. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkaris salimi. Jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Terus muta'allimu khabarun mubtada'i marfu'un bil wawi li'annahu jam'un mudzakkaris salim. Jam'un ada alif lam. Jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Jahit. Baik, nasab. Irsal. An-nasbu. Nasartul muslimina. Al-muslimina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Baik, jahit. Jar, Pak Us, silakan. Ya. Ada Pak Usman Hadi, silakan untuk yang jar.
Al-jaru. Salamtu alal muslimina. Al-muslimina ismun majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Nah, salamtu alal muslimina, al-muslimina ismun majrurun bil ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Nah, Jai. Ini 3 isim dulu kita pelajari secara rinci. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim ya, dihafalkan. Mufrad rafa'nya dengan dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Musanna rafa'nya dengan alif, nasabnya ya, jarnya ya. Jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu, nasabnya ya, jarnya ya. Dihafalkan ya, insyaallah pekan depan kita tanyakan ya. Ya, halaman 20 dihafalkan. Insyaallah pekan depan kita tanyakan bismillah. Ada soal silahkan. Afwan Ustaz, saya mau tanya soal yang kalimat yang Muhammadun talibun mujtahidun wa huwa yahfadzul Qur'an Ustaz. Wa huwa yahfadzul Qur'an itu kan tadi di i'rab fi mahalli nasbin halun ya Ustaz. Huwa yahfadzul Qur'an. Iya, itu kan di i'rab sebagai hal ya Ustaz. Itu sahibul halnya Muhammadun kan ya Ustaz ya? Iya, betul. Muhammadun di sini kan dia mubtada ya Ustaz. Karena biasanya kalau hal itu kan biasanya dia sahibul halnya fa'il atau enggak maf'ulun bih ya Ustaz. Nah, kalau misalnya halnya itu dia kali jumlah halnya hal berupa jumlah itu kalau sebelum wawu halnya itu berupa jumlah ismiyah, apakah memang bisa secara kaidah Ustaz? Afwan Ustaz. Baik. Kalau secara kaidah mungkin karena hal itu kan yubayyinu hayata al-ismi dari sahibil hal indal fi'li ya, ketika dia melakukan pekerjaan. Ya, ketika melakukan pekerjaan ya mungkin ya pekerjaan seperti fa'il itu kan jelas melakukan pekerjaan ya. Baik, apakah mubtada secara ya secara kaidah itu bisa menjadi sahibul hal? Begitu, Allahu a'lam bishawab ya. Ya mungkin saja saik bisa begitu. Kalau kita takwilkan ya, Muhammad di situ juga melakukan pekerjaan. Ya, pekerjaannya dia selaku sebagai siswa begitu. Nah, karena memang hal itu dia salah satu kebenaran akan hal itu kalau dia diganti dengan jawab dari kaifa itu. Misalkan ja'a Muhammadun raqiban. Ya, kalau kita tanyakan kaifa ja'a Muhammadun raqiban. Itu berarti menjelaskan kaifiyat. Nah, kalau di situ misalkan wa huwa yahfadzul Qur'an kaifa Muhammadun talibun, ya mungkin kurang saik sih memang begitu ya. Tapi kalau bisa atau tidaknya Allah a'lam bishawab ya, mungkin saik, mungkin saja tidak saik. Mungkin saja saik bisa, mungkin saja tidak bisa. Tapi kalau secara kaidah dasar begitu ya, itu memang lebih tepatnya menggunakan jumlahnya jumlah fi'liyah. Sahibul halnya itu berupa fa'il ya. Benar yang ditanbih oleh Pak Widi. Jadi wawunya di situ ya tidak lebih dekat kepada hal, tapi tadi adalah wawu al-ataf. Nah, sahih. Ya, wawunya adalah wawu apa? Wawu al-ataf, bukan wawu hal ya. Nah, sahih. Itu tanbih yang bagus ya dari Pak Widi. Jazakumullah khairan. Nah,
Jazakallah khairan Ustaz. Afwan. Ada lagi? Saya boleh nanya satu lagi Ustaz? Iya. Afwan Ustaz. Ustaz, kalau seandainya ada kalimat begini Ustaz. Alimal insanu anal amala wajibun Ustaz. Anal amala wajibun ini i'rabnya fi mahali nasbin maf'ulin bih kah Ustaz? Ulangi. Alima. Alima al insanu annal amala wajibun Ustaz. Kalau misalnya terjemahannya manusia mengetahui bahwa bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau annal amala wajibun ini dia i'rabnya fi mahali nasbin maf'ulun bih Ustaz, atau ada kedudukan lain Ustaz? Baik. Kalau untuk fi'il alima itu memang kalau fi'il alima ya, jadi dia memang kan menasabkan dua maf'ulun bihi. Atau kalau dalam pembahasan af'alul qulub ya, di pembahasan dhanna wa akhwatuha itu bisa disimak, kalau di kitab yang bawa kitabnya juga bisa disimak ya. Di halaman 130 Ustaz. Jadi di pembahasan dhanna wa akhwatuha ya, di alima dia jawazul amroin wal ghalib lil yakin. Maknanya yakin begitu. Dia menasabkan memang dua maf'ulun bihi. Kalau alimal insanu annal amala wajibun. Ya mungkin saja ya annal amala di situ ya fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin. Ya, alimal insanu sadda maf'ulai alima begitu ya. Jadi afan ya, bukan fi mahalli nasbin, bukan maf'ulun tsanin, tapi fi mahalli nasbin sadda maf'ulai alima. Dia mensadda atau membendung keberadaan dua maf'ulun bihi dari alim. Alimal insanu annal amala wajibun. Jadi anna tetap di situ ya. Dia harfu tauqidin mabniyun ya alal fathi ya. Al amala ismu anna ya mansubun wa alamatu nasbihi fathah, wajibun khabaru anna marfu wa alamatu rafihi dhamma, wal jumlah annal amala wajibun fi mahalli nasbin sadda maf'ulai alima. Ya, jadi annal amala wajibun itu sadda, membendung ya keberadaan dua maf'ulun bihi dari alima. Jadi itu dia statusnya sekaligus sebagai dua maf'ulun bihi tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ya. Nah, syukron. Ada soal yang lain sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah taala. Alhamdulillah bisa kita lakukan murojaah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.